Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, perkenalkan saya Ariska Fadlazat, mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dengan NIM 24129349. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel konseptual yang berjudul Pendidikan Berkualitas sebagai Pilar Pembangunan Berkelanjutan, Tinjauan Kondisi dan Tantangan Pemerataan Pendidikan di Indonesia dalam Kerangka SDGs 4. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas mandiri pertemuan ke-15 mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Pendidikan adalah hak asasi manusia sekaligus investasi strategis bagi kemajuan bangsa. Di tingkat global, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan pendidikan berkualitas sebagai tujuan keempat dalam SDGs, atau yang dikenal sebagai SDGs 4. Tujuan ini mengamanatkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, ketimpangan distribusi guru berkualitas, serta dampak pandemi COVID-19 yang memperparah kesenjangan digital, menjadi persoalan nyata yang menuntut perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Artikel konseptual ini ditulis dengan 3 tujuan utama. Yang pertama, mengkaji secara komprehensif kondisi pemerataan pendidikan di Indonesia dalam kerangka SDGs 4. Yang kedua, mengidentifikasi akar persoalan yang menyebabkan masih tingginya kesenjangan pendidikan, baik dari dimensi geografis, ekonomi, maupun teknologi. Yang ketiga, merumuskan rekomendasi strategis yang dapat berkontribusi pada percepatan pencapaian SDGs 4 di Indonesia. Nah, mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu kondisi pemerataan pendidikan di Indonesia. Data BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa angka partisipasi murni pada jenjang sekolah menengah di wilayah Indonesia bagian timur masih tertinggal dibandingkan wilayah barat. Ini mencerminkan timbangan sistematik yang belum terselesaikan. Sekolah-sekolah di daerah terpencil menghadapi defisit infrastruktur yang serius, mulai dari gedung yang tidak layak, minimnya buku teks, hingga ketiadaan fasilitas sanitasi. Di Kalimantan Tengah, misalnya, jarak tempuh puluhan kilometer ke seluruh sekolah menjadi faktor dominan tingginya angka putus sekolah. Di kawasan 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, hambatan geografis berpadu dengan hambatan ekonomi. UNICEF Indonesia mencatat bahwa anak-anak dari keluarga termiskin 3 kali lebih besar kemungkinannya untuk tidak menyelesaikan pendidikan dasar dibandingkan anak dari keluarga mampu. Pemerintah telah merespon melalui program Indonesia Pintar atau PIP dan zonasi pendidikan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Selain akses, kualitas pendidikan menjadi dimensi yang tidak kalah krusial. Hasil PISA 2022 menetapkan Indonesia pada posisi 68 dari 81 negara dalam kemampuan membaca, matematika, dan sains. Meskipun ada peningkatan, capaian ini masih jauh di bawah rata-rata negara OECD. Kualitas guru adalah faktor paling determinan dalam hasil belajar siswa. Sayangnya, distribusi guru berkualitas di Indonesia sangat tidak merata. Guru-guru terbaik cenderung berkonsentrasi di sekolah perkotaan, sementara daerah terpencil sering diisi oleh guru honorer yang kompetensinya belum memadai. Untuk mengatasi ini, pemerintah meluncurkan program guru penggerak dan kurikulum merdeka. Program guru penggerak telah meluluskan puluhan ribu guru yang diharapkan menjadi agen perubahan di sekolah masing-masing. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan ekosistem pendidikan yang kondusif. Pandemi COVID-19 telah mengekspos dan memperparah kesenjangan digital yang selama ini tersembunyi. Ketika pembelajaran beralih dari ke mode daring,
Jutaan siswa di daerah terpencil yang tidak memiliki akses internet dan perangkat digital terpaksa menghadapi situasi belajar yang sangat tidak ideal. UNICEF Indonesia melaporkan bahwa setidaknya sepertiga siswa Indonesia mengalami kesulitan serius mengikuti pembelajaran daring atau learning loss yang terjadi diperkirakan setara dengan kehilangan 1 hingga 2 tahun pembelajaran efektif. Sebuah dampak yang sangat besar bagi masa depan generasi muda kita. Merespon hal ini, pemerintah mengembangkan platform Merdeka Mengajar sebagai ekosistem digital yang menyediakan sumber belajar, asesmen, dan komunitas bagi guru-guru di seluruh Indonesia. Secara teoritik, persoalan pendidikan ini dapat dianalisis melalui 3 kerangka konseptual. Pertama, teori modal manusia. Setiap tambahan 1 tahun pendidikan rata-rata meningkatkan pendapatan individu sebesar 8-10%. BPS mengkonfirmasi korelasi kuat antara tingkat pendidikan dengan rendahnya risiko pengangguran dan kemiskinan. Yang kedua, itu teori pendidikan transformatif. Pendidikan tidak hanya mentransmisi pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, nilai, dan kemampuan kritis peserta didik. Ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, capability approach. Pendidikan bertujuan memperluas kebebasan dan kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari capaian kognitif, tetapi dari sejauh mana pendidikan mampu mengembangkan potensi penuh setiap individu, tanpa memandang latar belakang mereka. Nah, berdasarkan kajian yang telah dipaparkan, terdapat 4 simpulan utama. Yang pertama, kesenjangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan kawasan 3T masih menjadi persoalan struktural yang belum tuntas diatasi. Yang kedua, kualitas pendidikan Indonesia yang tercermin dari hasil PISA 2022 masih jauh dari standar internasional, terutama akibat ketimpangan distribusi guru berkualitas. Yang ketiga, pandemi COVID-19 telah memperparah kesenjangan digital. Learning loss yang dialami jutaan siswa berpotensi menciptakan generasi yang hilang apabila tidak segera diatasi. Yang keempat, itu berbagai kerangka teoritik menegaskan bahwa pencapaian SDGs 4 adalah prasyarat bagi pencapaian seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya. Nah, berdasarkan simpulan tersebut, artikel ini merumuskan 4 rekomendasi strategis. Yang pertama, reformasi tata kelola pendidikan. Otonomi daerah harus diimbangi penguatan kapasitas SDM daerah dan sistem akuntabilitas yang transparan. Yang kedua, investasi masif dalam pengembangan guru. Tidak hanya peningkatan kompetensi, tetapi juga kesejahteraan guru di daerah terpencil melalui intensif yang memadai. Yang ketiga, integrasi teknologi pendidikan yang inklusif dan bermakna. Diperlukan investasi paralel dalam infrastruktur digital dan kapasitas guru untuk memanfaatkan teknologi secara pedagogis. Yang keempat, penguatan keterlibatan komunitas dan orang tua. Pendidikan berkualitas tidak dapat diwujudkan oleh sekolah sendirian, melainkan membutuhkan kolaborasi sinergis antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa semangat utama agenda SDGs adalah prinsip leaving no one behind. Tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal dari akses pendidikan berkualitas. Mewujudkan hal ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan komitmen kolektif seluruh lapisan masyarakat, termasuk kita sebagai mahasiswa calon pendidik masa depan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberikan kontribusi kecil bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.